Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pupu Jarima dari kelas 10 IPA 2. Saya akan menyampaikan konsep, prosedur, fungsi, dan nilai estetis dari karya seni rupa dua dimensi. Baiklah, karya seni rupa dua dimensi yang akan saya amati yang pertama adalah lukisan pemandangan. Lukisan pemandangan atau goresan kuas yang ekspresif namun tetap rapi dan mirip dengan keadaan aslinya. Sang pelukis menggambar seluruh bagian pedesaan secara rakus namun tetap rapi. Bukit, gunung, pohon, sawah, sungai, gubuk, dan juga petani memenuhi lukisan pemandangan ini. Pohon-pohon yang meliuk ke sana kemari ditempatkan di samping kanan dan kiri pemandangan, yang menjadikannya figur yang kuat untuk menyokong pemandangan yang lain. Di bagian lainnya mengarahkan kita pada megahnya gunung di bawah langit biru dan juga awan putih. Di sisi lainnya juga menjelaskan kepada kita bahwa ada para petani yang sedang memanen padi yang sudah menguning. Demikian konsep yang dapat saya sampaikan dari karya seni rupa dua dimensi lukisan pemandangan tersebut. Kemudian kita masuk ke langkah-langkah dalam membuat karya seni ini. Yang pertama, kita harus mencari inspirasi. Inspirasi ini bisa kita dapatkan baik melalui media internet maupun murni dari imajinasi kita sendiri. Yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu pemandangan apa yang akan kita buat. Baik itu pantaikah, sawahkah, di pedesaankah, atau di perkotaankah. Pastikan juga ada objek penunjang yang kuat. Kalau di bagian lukisan ini, objek penunjang yang kuat adalah contohnya sawah, para petani yang sedang memanen, gubuk, dan juga lain sebagainya. Yang kedua, kita harus membuat sketsa dasar. Sketsa dasar ini sebaiknya kita buat menggunakan pensil supaya lebih mudah ketika kita akan menghapus jika kita membuat sketsa yang salah. Yang ketiga, kita harus menyesuaikan objek dengan aslinya, baik itu fisik maupun warnanya. Selanjutnya, yang terakhir, kita memilih warna. Pemilihan warna yang tepat juga menjadi nilai tersendiri bagi pemandangan. Contohnya ini ada padi yang menguning diberi warna kuning dan kecoklatan. Itu justru akan menambah kesan yang nyata pada bagian gambar. Selain itu, kekontrasan warna yang diberikan dan juga unsur pencahayaan atau gelap terang menjadi unsur yang penting dalam sebuah pewarnaan. Kemudian kita masuk ke bagian fungsi. Fungsi dari karya seni ini adalah sebagai fungsi hias. Artinya fungsi ini hanya dapat dinikmati keindahannya. Selain itu juga dapat menjelaskan ekspresi atau suasana hati si pelukis tentang keindahan alam. Kemudian kita masuk ke nilai estetis. Nilai estetis dari lukisan ini menurut saya adalah terletak di bagian gelap pada sekitar pepohonan yang semakin memperjelas bahwa lebatnya hutan di sekitar pepohonan ini yang seolah-olah nyata. Selain itu, pemilihan warna kuning keemasan dan juga dicampur dengan warna coklat untuk padi yang menguning ini sangat tepat pewarnaannya. Kemudian untuk karya seni rupa yang kedua adalah batik. Batik yang saya pegang ini adalah salah satu dari sekian banyaknya batik yang ada di daerah Jambi. Batik ini terinspirasi dari lingkungan sekitar, yaitu ada tumbuhan dan juga hewan. Tumbuhan bisa kita lihat yaitu adanya bunga Rafflesia arnoldii, dan untuk hewan bisa kita lihat adanya angsa. Angsa ini biasanya identik dengan 2 ekor, sehingga orang Jambi biasa menyebut dengan angso duo, yang kemudian disatukan dengan berbagai goresan motif yang menjadikan batik ini adalah mahakarya yang sangat indah dan juga elegan.
Kemudian untuk prosedur atau langkah-langkah dalam membuat batik ini, yang pertama adalah pemotongan mori. Setelah pemotongan mori, kita lanjut ke pencucian mori. Setelah mori dicuci, lalu kita membuat pola yang kemudian ditulis dengan menggunakan lilin atau kelowong. Kemudian pelekatan lilin yang kedua atau disebut dengan nembok, medel, ngerok, pelorotan, dan terakhir pencucian. Lalu kita lanjut ke tahap penjemuran. Setelah dijemur, lalu kita bisa menambahkan bingkai kalau untuk pajangan. Kemudian untuk fungsi dari batik ini sesuai dengan karya seni rupa 2 dimensi adalah sebagai fungsi hias. Selain itu juga sebagai simbol sosial. Kemudian nilai estetis dari batik ini adalah pemilihan warna yang tepat antara bunga dan juga dasar dari batik ini sehingga menghasilkan batik yang elegan. Selain itu juga tingkat kesulitan dalam membuat angsa yang begitu mirip dengan angsa asli yang semakin menarik perhatian dari batik Angso Duo ini. Demikian untuk batik yang kedua, yaitu batik Jambi. Selanjutnya untuk karya seni rupa 2 dimensi yang ketiga adalah kolase. Kolase ini adalah kolase dari ikan Nemo, terinspirasi dari ikan Nemo yang ada di dasar laut dan ditambah dengan penunjang yang semakin menambah kesan nyata dalam kolase di bawah ini. Kemudian untuk prosedur, yang pertama kita mencari inspirasi. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa inspirasi ini bisa berasal dari manapun, baik itu dari internet maupun dari murni imajinasi kita. Setelah kita mendapatkan inspirasi, seperti pada kolase ini kita sudah mendapatkan inspirasi untuk membuat ikan Nemo yang berada di dasar laut. Selanjutnya kita menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Alat dan bahan untuk membuat kolase ini adalah kita perlu membutuhkan pensil, penghapus, lem, dan juga bahannya ini biji-bijian. Karena kita akan membuat ikan Nemo, maka kita tahu apa yang kita butuhkan warna bijinya. Karena ikan Nemo itu biasanya berwarna belang, maka kita membutuhkan warna jagung, beras biasa atau beras putih, beras merah, dan juga kacang hijau. Setelah semua alat dan bahan terkumpul, kita lanjut ke pembuatan sketsa. Pembuatan sketsa ini hanya perlu menggunakan pensil, karena memudahkan kita ketika salah bisa langsung dihapus. Kemudian kita harus menyesuaikan dengan objek yang aslinya, baik itu warna, ukuran, maupun fisik. Lalu kita masuk ke tahap pengeleman. Setelah kita lem, lalu kita tempel biji-bijian ini sesuai dengan keadaan nyata ikan Nemo. Setelah selesai kita tempel, maka kita lanjut ke tahap mempernis. Mempernis ini bertujuan supaya biji yang kita tempel ini tidak mudah rontok atau tidak mudah jatuh. Selain itu juga untuk menghindari biji-bijian ini dimakan oleh rayap. Setelah selesai kita pernis, kita bisa membingkai kolase ini supaya lebih indah ketika kita akan menempelkannya di dinding. Selain itu, fungsi dari karya seni ini adalah sebagai fungsi hiburan atau sebagai fungsi pajangan. Sebagai fungsi pajangan karena kita akan menempelkannya ini di dinding. Sebagai fungsi hiburan karena kita untuk merefreshkan pikiran. Selain itu juga sebagai fungsi komersil karena kolase yang bagus ini bisa dijadikan untuk daya jual yang tinggi. Nilai estetis. Nilai estetis dari karya seni ini terletak pada cara penempelan biji jagung di bagian sisik ikan, sehingga menimbulkan kesan yang nyata karena biji jagung ini ditempel dengan teratur dan juga dengan sungguh-sungguh, sehingga menghasilkan suatu
kolase yang indah dengan ditunjang sirip ikan dan juga sisik ikan yang seolah-olah nyata. Demikian konsep, prosedur, fungsi, dan nilai estetis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.